Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Agustina Ambar Pertiwi MPD, pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Kali ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang Ecology and Sustainable Development. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian ekologi. Yang kedua, memahami hubungan ekologi dengan ilmu lain. Yang ketiga, memahami ruang lingkup ekologi. Dan yang keempat, memahami konsep-konsep ekologi dalam sustainable development. Mari kita lihat gambar pada slide berikut. Di sini ada gambar suatu lingkungan yang terdiri dari pohon, kemudian ada cahaya matahari, ada tanah, ada hewan, ada bakteri, ada plankton, ada fungi, dan lain-lain. Dari gambar ini, kita bisa mengelompokkan dua komponen, yaitu komponen hidup dan komponen yang tidak hidup. Komponen yang hidup biasa disebut sebagai komponen biotik, adalah komponen yang berisi makhluk bernyawa atau makhluk hidup. Dalam gambar ini kita bisa sebutkan anggotanya adalah insekta, kemudian hewan berkantung, burung, lalu ada udang, ada ikan, ada katak, ada jamur atau fungi, ada bakteri, ada plankton, ada protozoa. Selain komponen biotik atau komponen hidup, di sini juga ada komponen yang tidak hidup, atau kita bisa sebut sebagai komponen abiotik. Siapa komponen abiotik itu? Komponen abiotik adalah tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Oke, semua anggota dari dua komponen tadi, mereka saling berhubungan atau saling berinteraksi. Bagaimana hewan-hewan berinteraksi dengan air, bagaimana hewan-hewan berinteraksi dengan tumbuhan hijau, baik untuk berlindung di bawahnya ataupun mengambil makanan darinya. Bahkan tumbuhan hijau sendiri, seperti rumput dan pohon, mereka juga berinteraksi dengan air, tanah, dan cahaya matahari. Interaksi di antara mereka ini dikaji dalam sebuah ilmu yang namanya ilmu ekologi. Jadi kita bisa sebutkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya yang tadi terdiri dari dua komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup. Sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ekologi hampir dibutuhkan dalam setiap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan. Kenapa? Karena ekologi menjadi dasar ilmu yang harus dimiliki dalam menerapkan berbagai konsep, terutama konsep-konsep yang berkaitan dengan lingkungan, makhluk hidup, dan interaksinya dengan lingkungan itu sendiri. Lalu, bagaimana sih bentuk interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Yang pertama di sini ada gambar piramida makanan, di mana pada gambar piramida makanan ini pada tingkat pertama ada produsen. Produsen adalah tumbuhan hijau. Kenapa harus tumbuhan hijau? Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang bisa membuat tumbuhan tersebut mampu untuk melakukan fotosintesis atau menghasilkan makanan sendiri. Pada tingkat kedua ada konsumen tingkat 1.
konsumen tingkat 1 ini adalah hewan atau makhluk hidup yang mengambil nutrisi secara langsung pada produsen. Pada gambar ini kebetulan konsumen tingkat satunya ada belalang, ada ulat, dan ada tikus. Kemudian di atasnya lagi ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini adalah makhluk hidup atau hewan yang mengambil energi atau nutrisi secara langsung pada konsumen tingkat 1. Dan di level tertinggi ada konsumen tingkat 3. Ini ada ular dan burung elang. Mereka ini adalah konsumen puncak, artinya tidak ada hewan lain yang bisa memakan mereka pada piramida makanan ini. Jadi, interaksi yang terjadi pada piramida makan ini adalah peristiwa makan dan dimakan. Kemudian adanya perpindahan energi dari produsen, kemudian berpindah ke konsumen tingkat 1, kemudian energi dari konsumen tingkat 1 yang didapat dari produsen berpindah lagi ke konsumen tingkat 2, lalu energi yang didapat oleh konsumen tingkat 2 berpindah lagi ke konsumen tingkat 3. Kemudian bagaimana yang terjadi ketika konsumen tingkat 3 ini mati? Maka energi yang dimiliki oleh konsumen tingkat 3 yang didapat dari konsumen tingkat 2 yang dimakan sebelumnya ini akan berpindah atau dimakan oleh detrivor atau decomposer. Untuk skema yang lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat di gambar rantai makanan. Di sini sangat terlihat jelas perpindahan energi atau aliran energi yang terjadi pada satu rantai makanan. Jadi dalam ekosistem kita ini selalu terjadi yang namanya rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan, dan tentu selalu dimulai dari tumbuhan hijau. Ingat kenapa harus tumbuhan hijau? Karena hanya tumbuhan hijau yang mampu memproduksi atau membuat makanan sendiri. Ya. Nah, ini kebetulan di rantai makanan yang ini tumbuhan hijaunya adalah berupa padi. Kemudian padi dimakan oleh belalang. Belalang ini adalah konsumen tingkat 1. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular ini adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak atau konsumen tersier. Artinya tidak ada yang bisa memakan ular dalam rantai makanan ini. Kemudian ketika ular mati, ular akan diuraikan oleh decomposer. Di rantai makanan ini decomposernya berupa jamur. Kemudian energi dari ular yang diuraikan oleh decomposer tadi, kan ini energinya berpindah ya. Lalu energi yang didapat dari si jamur ini digunakan lagi oleh si tumbuhan hijau atau si padi untuk hidup. Karena kan namanya tumbuhan dia memerlukan unsur hara dan nutrisinya dari tanah. Kemudian dia juga memerlukan air untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi dalam rantai makanan ini terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau yang mengambil nutrisi dari tanah, di mana nutrisinya itu didapat dari penguraian berbagai macam makhluk hidup yang telah mati ya. Kemudian energi dari si tumbuhan hijau ini pindah ke konsumen tingkat 1, lalu energi pindah lagi ke konsumen tingkat 2, tingkat 3, lalu kembali lagi diuraikan oleh decomposer, kemudian energi yang diuraikan oleh decomposer ini diambil lagi oleh tumbuhan hijau. Terus berkelanjutan seperti ini. Ini adalah perpindahan aliran energi yang terjadi pada rantai makanan. Kemudian kalau teman-teman lihat pada jaring-jaring makanan, ini sama rantai makanan juga tetapi ini lebih kompleks. Ya, jadi kalau dilihat pada jaring-jaring makanan ini, satu konsumen ini bisa dimakan oleh beberapa hewan. Contohnya misalnya di sini kita bisa lihat ini padi, kemudian dimakan oleh ulat, lalu bisa dilihat di sini panahnya ulat bisa dimakan oleh ayam, ulat juga bisa dimakan oleh katak. Jadi kalau di jaring-jaring makanan ini dia lebih banyak interaksi yang terjadi atau terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Lalu interaksi yang selanjutnya selain interaksi makan dan dimakan yang terjadi pada rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, juga ada interaksi yang terjadi antar makhluk hidup berupa simbiosis. Kalau interaksi dalam bentuk simbiosis ini biasanya ada banyak. Contohnya misalnya simbiosis yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak itu sama-sama untung. Contohnya di sini ada
kambing dengan burung. Jadi di sini interaksi yang terjadi adalah kambing merasa untung karena burung mengambil kutu-kutu yang ada dalam tubuhnya, di kulitnya maksud ibu. Jadi dia tidak merasa kegatalan lagi karena kutu-kutunya dimakan oleh burung. Kemudian yang burungnya diuntungkan. Kenapa? Karena dia juga kenyang karena mendapat makanan dari si kambing tadi dengan memakan kutu-kutu. Selain itu ada juga simbiosis yang parasitisme. Teman-teman pasti tahu ya, kalau namanya parasitisme itu pasti simbiosis yang merugikan, di mana satu pihak diuntungkan, satu pihak lain dirugikan. Contohnya ini, tanaman tali putri. Jadi tanaman tali putri ini yang berwarna kuning, dia bersifat parasit. Dia nempel di tumbuhan, kemudian dia mengambil semua nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan atau inangnya, lalu nanti inangnya ini akan mati karena dia nggak dapat nutrisinya diambil oleh si tali putri ini. Ini adalah simbiosis parasitisme. Kemudian masih banyak lagi bentuk simbiosis, ada simbiosis komensalisme, kemudian ada simbiosis amensalisme, dan lain-lainnya. Kita kembali ke piramida makanan dulu sebentar. Di sini adalah gambar piramida makanan yang berbentuk segitiga ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah porsi terbanyak ditempati oleh produsen. Kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Pernah nggak sih terpikir, kenapa kok harus produsen yang menempati porsi terbanyak? Kenapa bukan konsumen tingkat 3? Coba teman-teman bayangin, kalau posisi ini dibalik, maka apa yang akan terjadi? Ya, misalnya gini. Ini kan tumbuhan hijau, jumlahnya kan banyak. Kalau jumlah tumbuhan hijau ini banyak, tentu dia akan mencukupi kebutuhan dari si konsumen tingkat 1. Kemudian jumlah konsumen tingkat 1 ini kan juga lebih banyak, tentu juga akan mencukupi kebutuhan dari konsumen tingkat 2. Begitu juga keberadaan konsumen tingkat 2 ini yang jumlahnya lebih banyak, akan mencukupi kebutuhan dari konsumen 3. Dalam porsi yang seperti ini, maka ekosistem ini dalam keadaan seimbang atau stabil. Tetapi ketika pada satu tingkatan ini terjadi gangguan, misalnya di porsi produsen ini menjadi separuh, berarti kan berkurang ya. Ketika produsen ini hanya menjadi setengah, maka konsumen tingkat 1 ini akan kehilangan sumber makanannya. Ketika konsumen tingkat 1 kehilangan sumber makanannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka akan survive dalam artian asas alam yang kuat yang bertahan. Jadi ada yang hidup dan ada yang mati, atau mereka berpindah mencari sumber makanan yang lainnya. Nah, otomatis kan jumlah konsumen tingkat 1-nya berkurang ya. Ketika jumlah konsumen tingkat 1-nya berkurang, tentu sumber makanan untuk konsumen tingkat 2 juga berkurang. Sama halnya dengan konsumen tingkat 1 tadi. Ketika konsumen tingkat 2 ini kekurangan sumber pakan, ya tentu mereka juga akan mati. Lalu apa yang terjadi dengan konsumen tingkat 3? Ya tentu mereka akan mendapatkan imbasnya. Mereka kehilangan sumber makanan, ya mereka juga bisa mati atau mencari sumber makanan lain. Nah, ini yang terjadi pada hutan-hutan kita. Mari kita ingat, hutan-hutan kita ini kan sangat luas, akan tetapi sangat banyak perilaku manusia yang merusak hutan. Dan akibatnya banyak hewan-hewan liar seperti harimau, kemudian primata seperti monyet ekor panjang, dan hewan-hewan lainnya itu turun ke pemukiman warga untuk mencari makan. Ya, mencari makannya bisa dengan menyerang hewan ternak yang dimiliki oleh warga, bahkan menyerang si warga itu, misalnya untuk kasus harimau ya di Sumatera. Nah, kalau kalian pernah dengar berita, pada tahun berapa Ibu kurang ingat, ditemukan beberapa harimau yang turun ke pemukiman kemudian menyerang warga, baik menyerang ternak maupun warga. Nah, ini kan salah satu contoh dari ketidakseimbangan ekosistem yang ada di sana. Kenapa? Karena harimau itu kehilangan sumber makanannya. Kalau harimau kan dia karnivor, dia otomatis makan
daging-dagingan, misalnya dia makan kancil atau makan hewan-hewan herbivore lainnya. Tapi ketika hewan herbivore lainnya ini kehilangan sumber pakan berupa tumbuhan hijau, mereka nggak dapat makanan dari tumbuhan karena tumbuhannya banyak ditebangi, hutannya banyak ditebang untuk perumahan atau untuk kayu bakar atau untuk kayunya dijual. Otomatis harimaunya kehilangan sumber makanan. Karena dia ingin bertahan hidup, dia mau survive, akhirnya dia pindah. Dia turun dari hutan, dia mencari makan. Ya tadi, turun ke pemukiman warga. Kalau mereka, si harimau yang nggak mau turun ke pemukiman warga, ya dia akan mati. Karena dia akan kelaparan. Kalau kasusnya sudah seperti ini, tentu tidak bisa kita sepenuhnya menyalahkan hewan. Karena siapa yang merusak rumah hewan? Siapa yang merusak sumber makanan hewan? Ya manusia itu sendiri. Meskipun bukan manusia yang diserang itu yang melakukannya, tetapi manusia yang lainnya. Jadi itu ya, itu adalah salah satu contoh dari ekosistem yang tidak seimbang tentu akan merugikan bagi manusia itu sendiri. Jadi sudah sepatutnya kita menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, contoh interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik. Kalau tadi kan kita sudah belajar tentang interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik. Ingat, lingkungan biotik itu terdiri dari makhluk hidup, bisa manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan alga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang interaksi yang terjadi antara makhluk hidup tadi dengan lingkungan abiotik atau dengan benda mati. Di sini teman-teman bisa lihat di gambar yang ekosistem ini. Di sini ada hewan, ada kelinci, kemudian ada serigala, lalu ada tumbuhan, kemudian ada tanah, batu, air, udara, dan cahaya matahari. Apa Bu interaksi yang terjadi di sini? Kalau interaksi kelinci makan tumbuhan hijau, berarti kan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup, atau interaksi yang terjadi antara lingkungan biotik dengan biotik. Sekarang di mana interaksi antara makhluk hidup atau biotik dengan abiotik atau lingkungan yang tak hidup? Nah, para hewan-hewan ini kan bernafas ya. Mereka bernafas menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Ini yang terjadi. Udara, oksigen, dan karbon dioksida ini adalah benda mati. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bertahan hidup, untuk bernapas. Kemudian tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Tumbuhan juga memerlukan tanah untuk proses fotosintesis. Inilah interaksi yang terjadi. Kemudian jangan lupa juga interaksi yang terjadi antara sinar matahari dengan tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi seperti itu. Interaksi yang terjadi dalam ekosistem, interaksi yang terjadi di alam ini tidak hanya terjadi antara sesama makhluk hidup, tapi juga bisa terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Contohnya seperti ini tadi ya. Ini adalah jenis-jenis konsumen yang ada dalam piramida makanan yang tadi. Ada herbivore. Herbivore ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Di sini contohnya kebetulan kelinci. Kemudian ada carnivore. Di sini contohnya adalah serigala. Carnivore ini adalah hewan pemakan daging-dagingan. Biasanya kalau hewan carnivore ini cirinya dia punya gigi taring yang tajam. Lalu ada insectivore. Insectivore ini adalah hewan pemakan serangga. Di sini kebetulan contohnya adalah burung. Dan ada omnivore. Omnivore ini pemakan segala. Sebenarnya tikus ini awalnya dikelompokkan sebagai karnivore ya. Dia pemakan daging-dagingan atau dia adalah hewan pengerat. Tetapi ternyata dalam realitanya si tikus ini dia tidak hanya makan daging-dagingan, tapi dia memakan segala, termasuk makan buku, makan kayu, makan semuanya. Maka dia digolongkan sebagai omnivora. Kalau manusia Bu, masuk yang mana? Jelas manusia adalah omnivora. Kecuali kalau vegetarian, ya bisa dikelompokkan sebagai herbivore. Tapi nggak bisa dikelompokkan sebagai herbivore juga sih, karena dia juga makan selain tumbuhan. Jadi manusia ini adalah dikelompokkan sebagai omnivora.
Ekologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat dibutuhkan dalam beberapa konsep-konsep, diantaranya konsep pelestarian semua bentuk sumber daya alam, kemudian konsep pembangunan berkelanjutan, lalu konsep penanganan ekosistem, konsep pengelolaan hutan, konsep pengelolaan suaka alam dan perlindungan satwa liar, konsep penyusunan undang-undang perlindungan terhadap lingkungan, konsep pemberian izin operasional, konsep pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu industri atau kawasan, ini yang disebut sebagai AMDAL. Kenapa ekologi diperlukan dalam konsep-konsep ini? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, ekologi ini dia mempelajari tentang interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Di dalam ekologi ini bisa dianalisis dampak apa sih yang terjadi dari interaksi tersebut. Makanya ilmu ekologi sangat dibutuhkan dalam konsep-konsep yang ada di screen ini. Contohnya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu industri atau kawasan atau AMDAL. Contohnya ketika sebuah perusahaan ingin melakukan operasi atau misalnya perusahaan batubara ya, perusahaan batubara ingin melakukan penambangan di suatu wilayah, ini harus dikaji dulu analisis dampak lingkungannya. Dampaknya nanti apa sih ketika hutan tersebut dibuka untuk dijadikan sebagai tambang batubara? Dampaknya apa terhadap makhluk hidup, terhadap hewannya, terhadap manusianya, kemudian terhadap lingkungan abiotiknya, apa yang terjadi? Gimana dengan kesuburan tanahnya? Gimana dengan nutrisi tanahnya? Gimana dengan kualitas udaranya? Gimana dengan kualitas airnya akibat dari pertambangan tadi? Jadi, ekologi diperlukan dalam konsep-konsep ini. Salah satu contoh penerapan ekologi yaitu dalam kegiatan pembangunan Jurassic Park di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di sini ekologi dibutuhkan dalam pemberian izin operasional, pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu industri atau kawasan dengan harus melakukan AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Kemudian perlindungan plasma nutfah, konsep pengelolaan suaka alam dan perlindungan satwa liar, konsep penanganan ekosistem dan sebagainya. Kenapa jadi ekologi dibutuhkan di sini? Dalam pembangunan sebuah Jurassic Park di sebuah taman nasional ini tentu akan menimbulkan dampak, baik dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya tentu berupa keuntungan secara ekonomi ya, dan ini tentu yang akan merasakan adalah manusia, baik dia selaku investor ataupun warga sekitar. Karena seperti biasa, kalau di Taman Nasional itu biasanya akan banyak ada cottage atau penginapan-penginapan, dan itu tentu dimiliki oleh warga dan akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Itu berarti berupa dampak positif ya. Jangan lupa dampak negatifnya. Dampak negatifnya tentu yang harus kita pikirkan adalah dampak negatif pada flora dan fauna yang ada di sana. Ketika sebuah taman nasional itu dibuka, kemudian dibuat sebuah wahana, tentu akan terjadi fragmentasi habitat atau terjadi pemecahan habitat. Ketika terjadi sebuah fragmentasi habitat, tentu flora dan fauna akan terpengaruh, bisa hilang, terganggu, atau berpindah tempat. Anggapannya gini, ketika ada satu hutan, kemudian hutan itu dibelah menjadi dua, otomatis kan hewan yang biasa berkeliaran di situ, biasa mencari makan di situ, biasa tinggal di situ, tentu akan terganggu. Apalagi kalau di situ ada keramaian atau kebisingan. Tidak semua hewan bisa tolerir dengan kebisingan. Hewan-hewan yang tidak bisa tolerir dengan kebisingan tentu dia akan menjauh atau meninggalkan tempat asalnya. Kemudian untuk tumbuhan yang terpotong oleh jalur yang dijadikan tempat wisata tentu dia akan mati, otomatis dia akan mengurangi kekayaan dari keanekaragaman hayati yang ada di sana. Jadi alangkah lebih baiknya dan memang seharusnya sih ketika ingin membuka sebuah Jurassic Park di Taman Nasional atau ingin melakukan sebuah usaha yang bertempat di hutan,
harus dilakukan analisis dampak lingkungan dulu. Dampaknya apa sih? Apa yang terjadi dengan plasma nutfahnya? Apa yang terjadi dengan keanekaragaman hayatinya? Jangan-jangan nanti gara-gara dibikin wahana ini, gara-gara dibuka Jurassic Park ini malah keanekaragaman hayatinya banyak yang hilang. Banyak flora dan fauna yang pergi dari situ atau banyak yang mati. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam dengan ilmu ekologi. Kajian atau ruang lingkup ekologi adalah interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara organisme dengan lingkungan. Misalnya, di mana sih makhluk hidup itu tinggal? Gimana ya kehidupannya? Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup itu? Kenapa makhluk hidup itu tinggalnya di situ? Kenapa bukan di tempat yang lain? Nah, seperti itu. Kemudian ekologi ini hanya mempelajari interaksi yang terjadi di alam, artinya tidak melakukan percobaan di dalam laboratorium. Semua yang ada di alam itu dikaji dengan ilmu ekologi. Ingat, yang dikaji hanya interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan abiotik, atau komponen biotik dengan biotik, maupun komponen abiotik dengan abiotik. Berdasarkan komposisi jenis organisme atau makhluk hidup yang dikaji, ekologi dibagi menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi ini mempelajari tentang interaksi suatu spesies organisme atau makhluk hidup secara individu dengan lingkungannya. Lebih spesifik ya, karena mempelajari tentang interaksi antara sesuatu makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan jika sinekologi ini mempelajari kelompok organisme. Kalau yang disebut kelompok berarti lebih dari satu organisme atau lebih dari satu makhluk hidup yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Jadi sinekologi ini cakupannya lebih luas. Kalau yang autekologi tadi hanya interaksi antara satu spesies makhluk hidup dengan lingkungannya, tapi kalau sinekologi ini mempelajari interaksi yang terjadi antara kelompok organisme dalam lingkungannya. Berdasarkan habitat atau tempat hidup suatu spesies atau kelompok spesies organisme, ekologi dibagi menjadi ekologi daratan atau terestrial, ekologi air tawar, ekologi bahari, ekologi estuari, ekologi hutan, dan ekologi padang rumput. Ekologi daratan mengkaji tentang ekologi yang terjadi di daratan seperti padang rumput, kemudian di savana, di sabana. Lalu kalau ekologi air tawar berarti mengkaji ekologi yang terjadi di air tawar seperti sungai, sumur, danau. Dengan ekologi bahari mengkaji ekologi yang terjadi di lautan. Kemudian ekologi estuari berarti mengkaji ekologi yang ada di daerah payau atau daerah estuari. Sedangkan berdasarkan taksonomi atau sistematika makhluk hidupnya, ekologi dibagi menjadi ekologi tumbuhan, ekologi serangga, ekologi burung, ekologi vertebrata, ekologi mikroba, ekologi hewan, dan lain-lain. Ekologi sebagai ilmu dasar ini tentu berkaitan dengan cabang ilmu lainnya. Di antaranya ada ilmu kimia, fisika, pertanian, ilmu gizi, klimatologi, taksonomi, morfologi, fisiologi, genetika, ilmu tanah, geologi, ekologi statistik, ekologi sistem atau model-model ekosistem, dan cabang ilmu lainnya. Contohnya begini, ketika kita akan mengkaji kawasan pasca tambang, kawasan yang sudah bekas tambang ya, itu kita kaji secara ekologi, kita mau tahu nih, gimana ya tingkat kesuburan tanahnya, terus tanahnya ini layak nggak ya untuk ditanami atau untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian ketika ditanami, nanti ada efeknya nggak ya terhadap misalnya bentuk tanamannya, atau kesuburan tanamannya, atau produktivitas tanamannya. Kemudian gimana unsur hara yang ada di sana, apa aja, apakah unsur haranya itu
mencukupi untuk kebutuhan hidup si tanaman yang akan ditanam di situ? Nah, kalau kita ingin mengetahui hal-hal tersebut, tentu ekologi berkaitan dengan ilmu tanah untuk mengetahui gimana sih struktur tanahnya. Kemudian pertanian, layak nggak ya ini untuk ditanami? Terus tanaman apa aja yang bisa ditanam di sini dengan kondisi nutrisi yang ada sekian. Lalu unsur kimianya apa aja? Ketika ingin mengetahui unsur kimianya apa aja, misalnya mau mengetahui natriumnya berapa, kalsiumnya berapa, fosfornya berapa, itu berkaitan dengan ilmu kimia. Lalu kalau kita melihat atau mengkaji gimana ya produktivitasnya, ada ngaruh nggak sih apakah ada terjadi mutasi gen pada tumbuhan, misalnya harusnya tumbuhannya itu daunnya lebar tapi daunnya kecil-kecil. Nah, ini kan terjadi sebuah penyimpangan atau terjadi sebuah mutasi. Nah, itu dipelajari oleh ilmu genetika dan juga ilmu morfologi. Kenapa kok bentuk daunnya beda, nggak seperti seharusnya? Jadi seperti itu. Itu makanya ekologi selalu berkaitan dengan cabang ilmu lainnya. Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan adalah melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa yang akan datang. Dengan cara menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan ekologi, dengan society, dan ekonomi. Secara ekologi, dalam sustainable development, ekologi berperan dalam manajemen dan proteksi sumber daya alam, kemudian pemanfaatannya, lalu pencegahannya terhadap kerusakan alam, dan juga upaya pelestarian alam. Lalu juga berkaitan dengan ekonomi, bagaimana sih pemanfaatan alam yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak merugikan bagi alam, dan juga menguntungkan bagi manusia. Dan ini harus terjadi secara berkelanjutan. Ada 17 tujuan dari Sustainable Development atau Sustainable Development Goals. Yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 goals ini dapat tercapai jika ada keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam, yang ini dapat dipelajari dalam ilmu ekologi, di mana sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan dengan sebijaksana mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi tidak dengan mengambil sebanyak-banyaknya, dengan harus menjaga keseimbangan alam atau melestarikannya untuk generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya digunakan untuk saat ini saja, tapi juga harus dipikirkan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Karena kan ini sifatnya berkelanjutan. Jadi terus menerus, tidak hanya kita yang menikmati, tapi nanti juga anak cucu kita yang akan menikmati. Makanya dalam pengelolaan sumber daya alam mestinya kita sadar, kita cukup mengambil apa yang kita perlukan, tidak perlu menumpuk sebanyak-banyaknya. Pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan industri dan pembangunan. Jika pengelolaannya tidak baik, maka dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga kelestarian sumber daya alam. Contohnya, terjadi polusi suara, polusi air, polusi udara, terjadi pencemaran di laut, dan pencemaran di tanah, serta menurunnya ketersediaan air bersih. Kemudian berubahnya iklim secara global, semakin panasnya bumi akibat global warming, dan juga terkurasnya sumber daya alam sebagai bahan baku mentah untuk industri. Tentu saja hal ini akan menimbulkan dilema. Terus membangun
atau membela ekosistem dengan menghentikan pembangunan. Sehingga tentu sebagai suatu bangsa tetap ingin membangun bangsanya dengan memilih pembangunan berwawasan lingkungan atau sustainable development. Kemudian contoh lainnya ketika ada sebuah bangunan gedung bertingkat, ya kan pasti akan menghabiskan lahan yang sangat banyak. Mereka membuka lahan, sawahan, atau hutan dibuka, kemudian kita bangun. Nah, dalam membangunnya itu bisa saja ada beberapa yang tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan lingkungan, seperti mereka tidak membangun saluran drainase, kemudian mereka membabat hutan secara masif dengan tidak memperhatikan gimana ya nasib makhluk hidup yang tinggal dalam hutan itu, mereka pergi kemana dan sebagainya. Itu akan sangat merugikan bagi hewan-hewan yang sebelumnya tinggal di dalam hutan. Mereka kehilangan rumah sebagai tempat tinggal, mereka kehilangan hutan pepohonan sebagai tempat untuk mencari makan. Gitu. Mestinya ketika membangun sesuatu itu harus dipertimbangkan dulu dampaknya terhadap lingkungan apa ya, ada nggak sih efeknya terhadap makhluk hidup lain, gimana caranya supaya pembangunan itu tetap berjalan lancar, tetap terlaksana, tapi juga lingkungan itu tetap seimbang, tetap terjaga. Nah, itu yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari pembangunan yang telah dilakukan, baik itu pembangunan rumah, hotel, maupun yang lainnya, ada beberapa yang tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Misalnya ketika suatu perusahaan atau industri yang membangun sebuah gedung, semestinya dia memperhatikan bagaimana ya nanti dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya nih membangun pabrik, ya kan? Ketika sebuah industri membangun pabrik, tentu dia harus membuat yang namanya cara pengolahan limbah, membuat kolam-kolam raksasa supaya nanti limbah industrinya itu tidak langsung dibuang atau tidak langsung dialirkan ke sungai, ke drainase yang ada di sekitarnya, tapi harusnya diolah dulu. Tetapi sayangnya hal itu tidak terjadi di seluruh lapisan industri. Gini, kalau kalian ada jalan-jalan ke daerah mana ya, sungai apa sih yang produksi Sasirangan tuh, ibu lupa daerahnya. Nah, di situ banyak kampung sasirangan, banyak warga-warga yang memproduksi sasirangan. Ternyata ada beberapa penelitian mahasiswa bahwa air sungai di situ tingkat pencemarannya itu sangat tinggi karena limbah dari pabrik sasirangan itu. Tentu hal ini sangat disayangkan ya. Seharusnya mereka yang membangun ya pabrik rumahan lah itu intinya, mempertimbangkan bagaimana cara pengolahan limbahnya agar mereka tidak membuang langsung ke sungai. Ketika mereka membuang langsung ke sungai, tentu itu akan merugikan bagi makhluk hidup atau biota yang tinggal dan hidup di sungai seperti ikan, kemudian ada plankton. Nah, untuk ikan sendiri, padahal kan ikan itu bisa mereka konsumsi ya. Tetapi jika ikannya saja sudah tercemar dan kemudian mereka memakan ikan itu, maka mereka juga ikut tercemar. Itu akan mengendap di dalam tubuh mereka sendiri, jadi sangat merugikan. Itu satu contoh. Saat ini pertumbuhan penduduk di dunia terus meningkat jumlahnya, termasuk di Indonesia. Nah, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, itu berbanding lurus dengan meningkatnya pula pembangunan yang terjadi. Bisa kita lihat ya, saat ini di daerah kita sudah jarang terlihat hamparan sawah, kemudian hutan-hutan, semuanya sudah mulai berkurang karena adanya pembangunan, baik pembangunan pemukiman maupun gedung-gedung maupun hotel dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tentu sangat berdampak baik bagi manusia sendiri ataupun bagi lingkungannya.